Yo, lo balik lagi sama gue Rizal Martin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan teknik analisis seputaran Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi next videonya itu kalian request ya guys ya, untuk koin apa yang ingin kalian lihat saya analisa ya. Mungkin kalian bisa pilih dari top 10 ini teman-teman. Kalian bisa pilih satu atau dua teman-teman ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke, jadi memang besok itu tanggal 20 itu ada istilahnya Kongres ya, AS untuk ngebahas krisis energi ya teman-teman ya. Dan salah satunya itu yang menjadi pembahasan juga dampak krisis energi dari penambangan Bitcoin ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pembahasan juga ke arah cryptocurrency. Semoga aja ya bukanlah sebuah hal yang buruk nanti waktu dia bahas dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian next saya mau bahas untuk Bitcoin dominance ya teman, atau dominasi Bitcoin. Kemarin beberapa video sudah saya infokan kalau misalkan ini dia retest ya di loss point sebelumnya, ini potentially dia kemungkinan akan rebound ya. Dan hal seperti inilah yang tidak kita inginkan sebenarnya ya, potentially dari rebound, dan ternyata dia benar-benar rebound yang lumayan signifikan teman. Makanya kita bisa lihat ya, untuk altcoinnya ini merah-merah ya, hari ini merah-merah. Dari mulai kemarin juga udah mulai merah-merah, sekarang tambah merah lagi teman-teman ya. Karena kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ini semakin menguat ya. Semoga aja dia kepentok ya teman-teman ya, kepentok di kisaran-kisaran 40,6, 40,7 ya, di kisaran-kisaran area ini. Semoga dia kepentok teman-teman ya, untuk lanjut turun lagi untuk Bitcoin dominance. Maka altcoinnya nanti bisa ya berangsur pulih atau hijau kembali lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, next saya akan bahas untuk pergerakan Bitcoin. Kemarin sudah saya infokan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan di sini ada trendline garis warna hijau yang sebelumnya berfungsi menjadi support ya, teman, dan sekarang ini potensialnya menjadi resisten. Sudah saya ulangi beberapa kali di beberapa video saya sebelumnya. Nah, sekarang memang kita lihat ya, di sini beberapa kali dia coba breakout ini false, sampai 3 kali percobaan aja dia false, teman-teman ya, false break, dan akhirnya harganya itu ditekan mundur lagi atau lebih deep lagi teman-teman ya koreksinya. Nah potensialnya ya kemarin memang kalau dia nggak mampu ngebreak ini ya, dan kita lihat juga kalau dia nggak mampu bertahan di 41.700an ya, kemarin ini ada probabilitas untuk dia, kalau ada pemantulan di area sini ya, bisa saja tercipta sebuah pattern, yaitu double bottom. Cuman sayangnya di sini memang adanya pemantulan kemudian langsung ditekan mundur lagi teman-teman ya. Jadi udah invalid pastinya ya. Dan next target kemarin sudah saya infokan di box warna ungu atau merah ini ya teman, itu di sekitar 41.000 dolar. Jadi sudah lumayan hit nih teman, di bagian atasnya nih di sekitar 41.140 dolar ya, dia hit kemudian ada rebound ya teman ya. Kita bisa lihat ini, by the way ini time frame 1 jamnya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi nih teman ya, sebelumnya memang sudah cukup baik pergerakan dari si Bitcoin. Kita bisa lihat ya, pressure dari si seller ini ya, dari bar candlenya aja cuman dikit-dikit pendek-pendek seperti ini ya teman-teman. Kemudian ya dibalas sama reversal candle atau bullish candle berwarna hijau yang pekat nih ya. Kita bisa perbandingan segini ya untuk red candlenya sama bullish candlenya ya. Tentunya memang kita bisa lihat untuk jangka pendeknya atau short termnya ini, yang namanya kekuatan dari si buyer ini jauh lebih strong dibandingin pressure dari si seller. Cuman memang langsung ditekan mundur lagi oleh si seller, karena memang ketika dia retest di sini nggak kuat ya, kemudian dia reject, dia testing di EMA50 atau garis warna orange ini ya, di sini dia testing nggak kuat, langsung jebol masuk lagi teman-teman ke dalam ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya yang saya lihat ini teman-teman ya, karena memang tekanan dari seller ini masih kuat ya. Dari candle aja kita bisa lihat ya, red bar candlenya cukup tebal ya teman-teman ya. Kemudian untuk bullish candlenya ini ya cenderung kecil. Jadi kemungkinan besar kita akan sideways terlebih dahulu ya, di sekitar area 41.700, dan low-nya itu di kisaran sini 41.000. Jadi memang probabilitas yang kita lihat untuk jangka lebih pendeknya dia akan sideways terlebih dahulu, testing di kisaran-kisaran area ini ya teman-teman. Baru dia akan make decision apakah dia akan terbreakdown ya teman, untuk retest ke 40.000 dolar, atau malah dia bisa going up. Mungkin besok ya ada kabar bagus ya untuk cryptocurrency dari Kongres AS tanggal 20, bisa aja teman-teman ya. Jadi memang probabilitasnya untuk jangka pendek ini mungkin dia akan sideways terlebih dahulu teman-teman, sebelum dia akan make decision apakah dia lanjut koreksi to the deep
atau dia malah melanjutkan kenaikannya kembali atau retest di trendline warna hijau ini ya, trendline resisten warna hijau itu ya teman-teman ya. Itu kalau misalkan sekarang kan dia berjalan nih itu di sekitar 42.800 sampai 43 ribuan dolar, sekitar area itu, yaitu juga dekat sekali dengan box kuning nomor 1 ini teman-teman ya. Jadi memang overall kalau misalkan kita lihat lagi untuk time frame 4 jamnya ya, nah kita ini sebenarnya masih sideways aja ya. Kita bisa lihat pakai ini aja teman-teman ya. Sebentar kita lihat pakai apa ya, pakai ini paralel ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian atasnya ya teman-teman, dan ini untuk bagian bawahnya ya di kisaran 41.000 dolar lah. Nah ini ada garis titik-titik nih teman-teman ya, berfungsi menjadi ya support and resistance nih. Ini menjadi resistance, ini menjadi support, ini menjadi support resistance ya teman-teman ya. Tuh ya saya gedein lagi lah biar lebih jelas nih teman-teman ya. Ya tuh ya, jadi memang di channel ini ya, flat channel ini ya teman-teman, kita bisa lihat dia sideways di sekitar area itu. Untuk bagian bottomingnya 41.000, untuk bagian topnya itu di 44.000, dan di tengah-tengahnya itu di sekitar 42.500an. Jadi memang kalau misalkan dia terbreakdown ya, dia sideways bermain di kisaran ini. Istilahnya kalian bisa tektokan ya, menurut saya ini kalian bisa tektok jual beli di kisaran area ini, range bawah dari si channel ini ya. Kemudian kalau dia mampu breakout teman-teman ya dari garis putus-putus ini atau garis tengah dari si channel ini ya, dia sideways di bagian atas channel ini ya, kalian bisa manfaatin teman-teman. Ketika dia hit ataupun retest di support bawahnya ini yang sebelumnya jadi resisten, mungkin bisa diakumulasikan atau di scalpingin, lalu bisa dijual lagi ya teman-teman ketika memang dia udah mendekati area dari top resisten ini dari si channel ini sendiri teman-teman, yaitu di sekitar 43.700 sampai 44 ribuan dolar, sekitar area itu. Jadi memang bisa dimanfaatkan kedua area ini, area 1 bagian topnya dan area kedua dari tengah sampai ke bawah bagian low-nya dari si channel ini sendiri gitu teman-teman. Jadi sekilas saja sih seperti itu untuk pergerakan price action dari si Bitcoin posisi sekarang gitu ya, kurang lebih yang kita lihat kan gambarannya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan sih ya untuk beberapa informasi tadi Bitcoin dominance ya, kemudian juga untuk analisa technical Bitcoinnya teman-teman ya. Jadi memang so far yang saya lihat ini masih kecenderungannya dia akan testing dan sideways sejenak seperti ini ya, di bagian bawah dari si channel ini, setengah ke bawah ini teman-teman. Tuh, kisaran 41.000 sampai 42.500. Ya, jadi hopefully memang dia kuat retestnya di sini. Kemudian besok mungkin semoga ada good news, kemudian bisa melanjutkan penguatan atau setidaknya testing di kisaran-kisaran 42.500, 42.700-an dolar, sekitar area itu teman-teman ya, yang menjadi area resisten ataupun titik garis tengah dari si channel ini sendiri, channel yang sekarang bermain di ataupun yang kita lihat dari price action dari si Bitcoin ini sendiri teman-teman. Tentunya waspada ya teman ya untuk skenario terburuk kalau memang di 41.000 ini jebol, dia potensially hit di kisaran 39 sampai 40.000 dolar. Tentunya ini worst case scenario yang tidak kita inginkan, cuman memang kita harus prepare for the worst. Makanya kenapa selalu saya infokan kalau misalkan kalian melakukan akumulasi jangan all in. Ya, bisa saja mulai dari yang paling kecil mungkin 5%, 10%, 15% dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi tetap atur manajemen resiko dan keuangan kalian masing-masing ya, tentunya dengan analisa kalian juga masing-masing. Jadi istilahnya kalian juga harus tahu kenapa alasan kalian beli di harga sekian ya, nanti exit plan kalian seperti apa, dan cara cicil jual kalian di beberapa target seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi mungkin profil resiko dan manajemen money satu orang dengan orang lain itu berbeda, makanya kalian selalu ya informasi yang saya berikan ini sesuaikan kembali dengan trade plan kalian masing-masing, karena memang beda-beda orang ya pasti beda trade plan ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya infokan ya. Kembali lagi jangan lupa untuk komen di beberapa koin pilihan yang pengen kalian lihat saya analisa ya, dari top 10 nomor ranking 1 sampai ranking 10 ini teman-teman ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kecuali stable coin ya, USDT, USDC itu kan stable coin gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.